Halo anak-anak, salam sehat dan semangat dari Bapak. Bapak berharap kalian di rumah tetap menjaga kesehatan kalian ya. Ya, berjumpa dalam pembahasan materi PJOK tentang kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor manipulatif pada bola besar. Ya, kombinasi itu merupakan gabungan dari ketiga gerak tersebut. Nah, kita sekarang akan bahas satu persatu. Apa itu gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif itu apa? Ya, anak-anak, gerak dasar lokomotor itu merupakan jenis gerakan yang ditandai dengan gerak seluruh tubuh dalam proses perpindahan tempat. Jadi ada perpindahan tempat pada gerak lokomotor ini. Nah, contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah gerakan ketika kita berjalan, gerakan ketika kita lari, lompat, maupun loncat. Pasti kita pernah melakukan gerakan ini dan sering ya, anak-anak. Itu disebut sebagai gerak lokomotor. Kemudian gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia yang ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari tempat asal. Ya, jadi kalau gerak non-lokomotor ini tidak ada perpindahan tempat. Contohnya adalah ketika menoleh, membungkuk, mengayunkan tangan dan kaki, memutar sendi tangan dan kaki. Gerakan-gerakan ini kan tidak memerlukan perpindahan tempat kan? Nah, makanya disebut sebagai gerak non-lokomotor. Kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif merupakan gerakan untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil. Nah, itu contohnya adalah menendang, melempar, menangkap, dan sebagainya. Ya, kalau kita melempar, menangkap, menendang itu memerlukan keterampilan. Ya, dan tentunya gerak manipulatif ini bisa juga mengkombinasikan atau menggabungkan antara gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Nah, anak-anak, kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor manipulatif pada bola besar adalah dapat kita temui pada contoh permainan bola sepak bola, bola basket, dan bola voli. Karena ini menggunakan bola besar ya. Dan tentunya permainan ini mengkombinasikan atau menggabungkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi ketiga gerakan pasti digunakan dalam ketiga permainan ini. Nah, anak-anak, kita hanya akan membahas satu dulu, yaitu pada permainan sepak bola. Tentunya kalian sudah mengenal olahraga tersebut, karena pasti kalian sering melihat dan pernah melakukan permainan sepak bola atau olahraga sepak bola ketika kalian di kelas 1, 2, 3, atau 4. Apalagi yang laki-laki pasti kebanyakan suka bermain sepak bola, karena ini merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh para laki-laki. Nah, jumlah pemain pada permainan atau olahraga sepak bola adalah ada 11 orang. Makanya sering disebut sebagai kesebelasan, ya kan? Timnya disebut sebagai kesebelasan. Lama permainan 2 kali 45 menit dengan istirahat 15 menit. Jadi 45 menit main, kemudian istirahat 15 menit, dilanjutkan lagi 45 menit permainan.
Nah, poin pada bola yang bisa masuk ke gawang lawan itu adalah 1. Nah, ini adalah bentuk lapangan sepak bola ya anak-anak, berbentuk persegi panjang dengan panjang 90 sampai 120 meter. Kemudian lebarnya 45 sampai 90 meter. Nah, kalau kalian lihat itu ada gawang, ada 2. Kemudian ada center spot itu yang di tengah, titik di tengah sendiri itu. Kemudian ada center circle itu di lingkaran tengah. Kemudian ada titik sudut di sudutnya masing-masing itu ya. Ada 4 sudut itu untuk tendangan sudut biasanya. Nah, sekarang kita ke gerak dasar pada permainan sepak bola. Ada yang namanya passing atau mengoper. Nah, kalau kalian lihat permainan sepak bola pasti bisa melihat ketika pemain mengoperkan ke temannya. Ya, bola itu dioper ke temannya supaya semakin maju mendekati gawang lawan. Kemudian ada driving atau menggiring, yaitu menggiring bola, ya. Kemudian yang ketiga ada heading, yaitu menyundul. Biasanya ini ketika pemain mendapatkan bola tinggi, ya, supaya tidak diserobot oleh lawan, biasanya dia mengoperkan temannya dengan cara menyundul bola tersebut, sehingga bola tersebut bisa dioperkan ke temannya. Yang keempat ada shooting atau memasukkan bola ke gawang. Nah, anak-anak ini memasukkan bola ke gawang ini bisa ketika sudah mendekati gawang ataupun mungkin jarak jauh pun bisa di-shoot. Menendang bola dapat dilakukan dengan kaki bagian punggung kaki, kaki bagian dalam, dan kaki bagian luar. Bisa kalian lihat pada gambar ya, sudah jelas itu. Ya, yang pertama adalah menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kemudian yang kedua menggiring bola dengan kaki bagian luar, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, anak-anak, menggiring bola merupakan gerakan membawa bola dengan cepat ke depan menggunakan kedua kaki berganti-gantian. Ya, anak-anak, itu sedikit materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kiranya materi ini boleh menambah pengetahuan kalian, khususnya pada materi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif pada bola besar. Khususnya hari ini kita membahas sepak bola.